Selamat siang, Bapak Tommy dan juga rekan-rekan. Di sini kami akan menjelaskan tentang perusahaan Astra Internasional, yaitu terkait dengan analisis fundamental dan juga teknikal. Perkenalkan, saya Dini Septiana dengan anggota kelompok ada Mbak Vero Bunga dan juga Nurul Khotijah. Kemudian konten yang akan kami bahas yaitu ada deskripsi perusahaan, kemudian ada analisis makro, kemudian ada analisis industri dan sektor, kemudian juga ada analisis laporan keuangan, biaya modal perusahaan, valuasi perusahaan, dan juga analisis teknikal. Deskripsi perusahaan, Astra International Tbk atau Asia adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 1957 oleh William Suryajaya dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek sejak tahun 1990. Astra memiliki portofolio bisnis yang luas di berbagai sektor seperti otomotif, layanan keuangan, alat berat, pertambangan, energi, agribisnis, infrastruktur, dan lain-lain, sehingga memiliki kinerja keuangan yang kuat dan juga manajemen yang profesional. Tujuan utama Astra di pasar modal adalah mempertahankan dan meningkatkan kapitalis pasar melalui kinerja solid dan transparansi manajemen, sambil menarik minat investor dengan portofolio bisnis yang terdiversifikasi. Kemudian ada analisis fundamental, yaitu meliputi analisis makro, industri dan sektor, kemudian ada analisis laporan keuangan, kemudian juga ada biaya modal perusahaan dan juga valuasi perusahaan. Masuk ke dalam analisis makro, yaitu pada tahun 2024, harga saham PT Astra Internasional Tbk atau ASI ditutup pada 4.430 Indonesia dalam rupiah per saham, turun sekitar 21,59% sejak awal tahun. Dalam 52 minggu terakhir, saham ini berfluktuasi antara 4.290 Indonesia dalam rupiah dan juga 6.950 Indonesia dalam rupiah. Kurs dolar yang stabil mempengaruhi performa saham Astra, terutama terkait biaya impor dan profitabilitas perusahaan. Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia juga mempengaruhi biaya operasional dan margin keuntungan perusahaan. Keseluruhannya, meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi makro, Astra Internasional masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik, terutama jika kondisi ekonomi membaik. Investor disarankan untuk terus memantau perkembangan ekonomi dan kebijakan perusahaan. Kemudian ada analisis industri dan sektor. PT Astra International Tbk atau ASI terus menunjukkan performa kuat di sektor otomotif meskipun menghadapi banyak tantangan. Meskipun terdapat penurunan dalam beberapa metrik keuangan pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, di mana penjualan turun 1,8% dan pendapatan turun 2,1%, Astra tetap mempertahankan stabilitas dan fundamental yang kuat, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di 5%. Menurut IMF, perusahaan diproyeksikan tetap optimis, sehingga rekomendasi untuk investor adalah mempertahankan atau menjual saham ASI, mengingat fundamental yang kuat dan prospek pertumbuhan yang stabil, sambil tetap waspada terhadap risiko sektor pertambangan dan dinamika pasar kendaraan listrik. Kemudian masuk ke dalam analisis laporan keuangan, yaitu ada laporan posisi keuangan. Laporan keuangan PT Astra Internasional menunjukkan peningkatan signifikan dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset meningkat mencerminkan pertumbuhan kepemilikan perusahaan, sementara kenaikan liabilitas relatif kecil. Peningkatan ekuitas yang lebih besar dibandingkan liabilitas menunjukkan sebagian besar pertumbuhan aset didukung oleh ekuitas. Ini mencerminkan kinerja finansial positif selama kuartal pertama 2024 dengan pertumbuhan aset yang kuat dan manajemen liabilitas yang efektif menunjukkan stabilitas keuangan yang baik. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International Tbk,
terlihat bahwa jumlah penjualan, pendapatan, dan laba bersih pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan dalam ketiga indikator ini, perusahaan tetap menunjukkan pengelolaan keuangan yang stabil dan efisien. Dengan demikian, PT Astra International Tbk masih berada pada posisi yang baik untuk menghadapi tantangan keuangan di masa mendatang. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas. Pada periode yang berakhir 31 Maret 2024, perusahaan mengalami penurunan arus kas dari aktivitas operasi dibandingkan periode sebelumnya. Penggunaan arus kas dan aktivitas investasi sedikit menurun. Dengan demikian, perusahaan menghadapi tantangan keuangan yang signifikan, terutama dalam mempertahankan arus kas positif dan saldo kas yang cukup untuk operasional di masa mendatang. Selanjutnya, terdapat biaya modal perusahaan. Yang pertama ada cost of debit, jika suku bunga rata-rata hutang adalah 8% dan pajak perusahaan adalah 25%, maka biaya hutang setelah pajak menjadi 6%. Selanjutnya, cost of equity menggunakan model CAPM dengan hasil 11,4%. Selanjutnya ada struktur modal. Dalam struktur modal, proporsi hutang dan ekuitas dihitung dari total modal. Total modal sendiri terdapat 460.025 miliar dengan proporsi hutang sebesar 43,1% dan proporsi ekuitas sebesar 56,9%. Terdapat pula WACC sebesar 9,07%. Selanjutnya ada valuasi perusahaan. Selain Astra International Tbk, terdapat 3 perusahaan lain yang berada dalam sektor yang sama. Terdapat beberapa informasi keuangan. Perusahaan yang digunakan, yang pertama ada Suzuki, yang kedua Nissan, dan yang ketiga Toyota. Selanjutnya terdapat nilai wajar ASI berdasarkan harga wajar ASI per lembar dari rasio PER adalah 5.300. Yang kedua, harga wajar ASI per lembar dari PBV sebesar 4.150 dan harga wajar ASI per lembar dari PSR sebesar 2.217. Dari ketiga rasio, mengindikasikan harga saham dengan menggunakan rasio PER, maka saham Astra International Tbk dianggap undervalue karena harga saham per lembarnya sekarang yaitu 4.510. Sedangkan berdasarkan rasio PBV dan PSR, harga saham tampak overload. Namun dengan menggunakan semua rasio, indikasi dari saham Astra International Tbk yaitu tidak konsisten. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis teknikal, yang ada yang pertama yaitu support resisten atau bisa dibeli secara garis support dan resisten. Saham ASI ini berada di support dengan situasi harganya stabil, kemungkinan garis supportnya akan tembus ke atas menuju garis resisten. Next. Untuk indikator yang kedua ada moving average. Di sini masih hold. Analisis moving average menunjukkan bahwa harga saham ASI berada di atas rata-rata pergerakan sederhana 10, 20, tetapi di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200. Ini menunjukkan bahwa harga saham ASI berada di atas rata-rata pergerakan dalam jangka pendek, tetapi di bawah rata-rata pergerakan dalam jangka panjang. Untuk MA 20 dan 100, waktu seperti ini kita tidak boleh untuk melakukan pembelian saham. Akan tetapi, baik jika kita menunggu terlebih dahulu sampai ada pola pembalikan tren ke atas. Untuk indikator analisis teknikal yang ketiga ada MACD. Di sini masih hold. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis MACD sedang berada di atas garis sinyal yang menunjukkan bahwa harga saham ASI sedang dalam tren naik. Garis MACD yang berada di atas garis sinyal menunjukkan bahwa momentum beli masih kuat. Indikator yang keempat ada RSI. Dalam indikator RSI untuk saat ini garisnya dalam kondisi hold, menunjukkan bahwa harga saham sedang berada di antara 30
sampai 70%, atau berada di atas area tengah-tengah yaitu 50,06%. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga saham tidak terlalu tinggi akan terlalu rendah, dan kita dapat mempertahankan posisi mereka karena tanpa khawatir terlalu banyak yang berisiko. Untuk analisis yang terakhir ada stokastik, di sini masih hold. Untuk saat ini garisnya dalam kondisi hold menunjukkan bahwa harga saham sedang berada antara 20% dan 80%, atau berada di area tengah-tengah yaitu 71,58%. Kondisi hold dalam stokastik menunjukkan bahwa harga saham sedang berada pada antara level overbought dan oversold. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Dari analisis fundamental dan teknikal perusahaan Astra International Tbk atau ASI menghasilkan keputusan menunggu yaitu hold terlebih dahulu untuk berinvestasi. Dari sisi fundamental karena kondisi ekonomi makro menunjukkan bahwa tantangan signifikan terutama dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar yang bisa mengurangi margin keuntungan perusahaan. Namun, dari analisis teknikal perusahaan ASI ini direkomendasikan masih hold atau masih menunggu terlebih dahulu karena saat ini dari indikator MACD, RSI, dan stokastik belum memperlihatkan adanya perpotongan ke atas. Dan indikator moving average juga menunjukkan bahwa harga saham ASI berada di atas rata-rata pergerakan sederhana 10 dan 20, tetapi di bawah 200. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham berada di atas rata-rata pergerakan dalam jangka pendek, namun di bawah rata-rata pergerakan dalam jangka panjang. Sehingga kita bisa menunggu untuk pembelian saham sampai ada pola pembalikan tren ke atas. Saya kembalikan kepada Mbak Ini sebagai moderator. Baik, itu tadi merupakan penjelasan tentang analisis teknikal dan juga fundamental dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.